Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada yayasannya bodong. Lalu yang dapatnya itu saja. Lalu yang dapat punya relasi politik. Jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren, yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Teman-teman semuanya, ada kabar baik lagi dari gebrakan Kang Deddy Mulyadi. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi akan melakukan audit terhadap bantuan hibah ke pondok pesantren dan yayasan yang kemarin sempat dihebohkan dan diinginkan oleh para netizen. Ini saatnya donatur ataupun para calo-calo yang bermain di dalam dana hibah ini menjadi was-was dan ketar-ketir. Bocoran saja sedikit bahwa ada anggota DPR, ada sosok wakil gubernur yang konon kabarnya menerima 45 miliar. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Kang, ini terkait audit dana hibah, ini progresnya gimana? Karena kan belakangan juga ya. Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Ada dorongan juga. Ya kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah yang kemarin pernah diramaikan itu, sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran, tidak jatuhnya pada itu juga, besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah, simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat, yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Soal larangan wisuda ini kan jadi sorotan dan kemudian tadi ditanggapi oleh Pak Mendikbud kalau bisa ya dikembalikan saja kepada persetujuan orang tua dan wali. Begini,
secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas, saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Luar biasa ya, sesuai dengan harapan netizen dan seluruh warga Provinsi Jawa Barat untuk mengamankan anggaran di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan audit baik terhadap pesantren yang sudah menerima dana hibah di tahun-tahun sebelumnya di zaman kepemimpinan Ridwan Kamil maupun di pesantren yang akan menerima bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetapi ada yang menarik. Kemarin kan anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dari fraksi PDIP mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Kang Ono keselip lidah. Hari ini Kang Ono baru sadar bahwa langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi merupakan langkah yang tepat dan memang betul ada pondok pesantren maupun yayasan yang menerima bantuan hibah sampai puluhan miliar. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sembari menunggu data resmi dari Pasekda Jawa Barat dan Kepala Dinas Pengolahan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, ternyata rakyat Jawa Barat sangat responsif dan peduli terkait dengan viralnya hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada yayasannya bodong. Lalu yang dapatnya itu saja. Lalu yang dapat punya relasi politik. Jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren, yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu terjadi hanya di tahun 2023. Misalnya, Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar. Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu pondok pesantren Miftahul Huda 2,5 miliar. Lalu pondok pesantren Al-Ruzan 2,5 miliar. Lalu Stisa Asofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga harusnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik ya segera
melakukan audit, melakukan verifikasi validasi terhadap pondok-pondok pesantren, baik yang telah menerima bantuan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang sudah masuk dalam AP. Tuh kan Kang Ono akhirnya kemakan omongan sendiri. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak ujuk-ujuk, tidak langsung saja, tetapi Kang Deddy Mulyadi berlandaskan data dan sudah dipelajari semua. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, gubernur kesayangan kita, agar Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.